Rumah hasil karya Atelier Riri bergaya industrial modern. Lokasinya ini di Ciater BSD, harganya mulai dari 900 jutaan. Ayo kita review sama-sama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Danang Aditya dari channel Satu Pintu. Jalan kamu cari rumah. Dan sekarang aku lagi berada di salah satu perumahan yang lokasinya ini di Ciater BSD nih teman-teman. Nah, lokasi perumahan ini juga dekat sekali dengan stasiun Rawabuntu dan juga Tol Serpol. Pastinya sangat memudahkan teman-teman kalau misalnya mau beraktivitas. Nah, perumahan ini berdiri di lahan sekitar 3.300 meter, di mana nantinya akan dibangun sekitar 33 unit rumah aja nih teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya, fasad dari depan rumahnya ini sangat ikonik sekali. Ini salah satu karya dari arsitek ternama yaitu Atelier Riri nih teman-teman. Ini modelnya ikonik sekali, teman-teman bisa lihat ya. Ini dia modelnya itu kayak ada miring-miringan gitu di bagian fasad, dan dia punya jendelanya yang sangat besar, di mana di atasnya itu ada conwoodnya teman-teman. Dan di temboknya bagian fasad itu dia pakai unfinished dari semen. Di bawahnya itu dia dicat warna abu-abu sehingga sangat ikonik sekali teman-teman. Dan rumah ini memiliki luas tanah di 60 meter persegi dengan dimensi 6 kali 10 meter ke belakang. Dan luas bangunannya itu juga 60 meter persegi nih teman-teman. Nah, sekarang aku berada di area carportnya. Teman-teman bisa lihat ya, area carportnya ini sudah dilengkapi dengan tali air, sehingga kalau teman-teman nyuci kendaraan ini nggak perlu khawatir airnya akan menggenang, karena di area carportnya sudah dilengkapi dengan tali air. Nah, di bagian sebelah kanannya, standarnya itu dia punya taman yang memang bisa teman-teman manfaatin untuk pelihara kembang, sehingga nilai estetik di rumahnya ini menjadi lebih menarik nih, dimana di belakangnya itu dia ada tembok yang cukup lapang seperti ini ya. Ini masih ada action jendela di area sampingnya nih, yang nanti ini akan tembus ke area walking space di dalamnya. Nah, rumah ini memiliki daya sebesar 2.200 watt nih, pastinya sudah mengakomodir segala kebutuhan listrik teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini aku berada di area bagian carportnya masih, dimana di sini tuh teman-teman bisa taruhin semacam rak-rak sepatu, dan ada jendela di bagian sampingnya nih. Ini bisa teman-teman buka kalau misalnya teman-teman mau mengganti sirkulasi udara di dalam rumahnya menjadi lebih baik. Nah, ini jendela ini juga bisa teman-teman gunain untuk pencahayaan ke area bagian dalam rumahnya nih. Dan di sebelah sini ini juga masih ada jendela, yang mana jendela ini menghubungkan langsung ke area bagian kamar tidur, atau bisa juga digunakan untuk walking space nanti di bagian dalam. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dalam rumahnya. Ikutin aku terus. Nah, buat teman-teman yang lagi nyari rumah, khususnya daerah Tangsel, Sawangan, Cinere, ataupun Serpong, teman-teman bisa menghubungi tim Satu Pintu di nomor WhatsApp yang aku taruh di kolom deskripsi. Dan nantinya kita akan tanya-tanya dulu terkait portofolio diri teman-teman nih. Misalnya aja kayak pekerjaan, penghasilan, umur, cicilan berjalan, dan lain sebagainya. Setelah itu kita akan berikan referensi-referensi terbaik sesuai dengan portofolio diri teman-teman tadi, sehingga teman-teman tuh nggak salah langkah dalam mencari rumah, jadinya lebih efektif dan efisien. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman sudah ada waktu, baru kita tinjau ke lokasi. Nah, selain itu kita juga bersifat objektif terhadap satu proyek ya. Jadi kita tuh nggak ngejelasin manis-manisnya saja, tapi konsekuensi yang ada di dalam satu proyek. Intinya kalau menghubungi tim Satu Pintu, teman-teman tuh lebih efektif dan efisien. Jadi tunggu apa lagi? Jangan ragu, hubungi tim Satu Pintu di nomor WhatsApp yang aku taruh di kolom deskripsi. Hubungi segera ya. Nah, sekarang aku sudah berada di bagian dalam rumah ini teman-teman. Impresi pertama yang aku rasain di dalam rumah ini benar-benar rumahnya kompleks sekali, karena mengusung tema open space, di mana living room, dining room, dan kitchennya itu berada di dalam satu ruangan tanpa sekat. Sekarang aku berada di area living roomnya nih teman-teman, di mana ruangan ini bisa teman-teman gunain untuk nonton televisi ya. Sebenarnya teman-teman kalau membeli rumah di sini, teman-teman mau nempatin ruangannya sesuai dengan kebutuhan teman-teman, ini bisa banget ya. Ini standarnya saja, ini ada area living room nih buat nonton televisi, di mana di belakangnya itu dia ada kayak ornamen-ornamen kayu seperti ini ya. Jadi membuat ruangannya itu terlihat lebih manis. Dan di sebelahnya ini ada jendela besar
yang teman-teman bisa gunain untuk area pencahayaan nih. Nah, karena rumah contohnya ini adanya di hub, maka jendela besar ini masih ada ya, tapi kalau teman-teman belinya itu di tengah, pastinya jendela di samping ini teman-teman tidak bisa miliki. Nah, sekarang kita bergeser ke area sini, dimana di area sini tuh masih terdapat satu ruangan yang teman-teman bisa gunain untuk area bedroom nih, atau juga referensinya ini dipakai untuk walking space ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau gunain area ini untuk tidur, kamar tidur, ini masih bisa banget teman-teman taruhin single bed nih. Jadi kalau misalnya mau punya anak, mau taruhin di bawah, atau misalnya ada tamu, kamar tamu, atau misalnya juga buat orang tua teman-teman kalau misalnya lagi main ke rumah teman-teman, ini bisa banget teman-teman taruh di area kamar tidur di lantai 1 nih, supaya nggak capek naik turun tangga. Nah, di area depan kamarnya ini masih ada kamar mandi nih teman-teman, yang ukurannya juga cukup compact ya. Ini secara headspace masih bisa banget, masih muat. Jadi dimana standarnya ini dia pakai sanitari dari Toto nih, teman-teman nggak perlu raguin lagi ya kalau sanitarinya by Toto. Nah, ini juga di area dinding-dindingnya ini udah dikasih kayak keramik-keramik semacam ini nih, jadinya pastinya lebih adem dan mudah dibersihkan ya. Nanti dia untuk turun ke kamar mandi, dia kayak turun satu step gini nih teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman taruhin keset supaya nggak becek ke area atas, ini masih bisa banget. Dan di sebelahnya ini teman-teman memanfaatkan ruang di bawah tangga, ini masih ada ruang yang teman-teman bisa gunain untuk storage room. Oke, kemudian kita geser ke area samping, dimana di area sini tuh standarnya itu ada dining room nih teman-teman, buat makan. Ini masih bisa banget. Dan bagusnya lagi di rumah ini ada atasnya tuh kayak ada semacam skylight nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa menghemat listrik khususnya di siang hari ya, karena memanfaatkan cahaya dari matahari. Dan di sebelah sini ini masih ada dapur nih teman-teman yang bisa teman-teman gunain untuk masak. Ini ukurannya juga masih gede banget, masih nyaman banget kalau misalnya teman-teman mau masak ya. Dan di area sini ini masih ada area backyard yang teman-teman bisa gunain untuk tanaman supaya suasana di dalam rumahnya tuh menjadi lebih manis ya. Atau teman-teman juga kalau misalnya punya hobi melihara ikan, bikin kolam di sini, ini masih muat banget. Nah, setelah kita bahas di lantai satunya, sekarang kita naik ke lantai 2. Ikutin aku terus. Nah, sekarang kita naik ke lantai 2 ini teman-teman. Tapi sebelum sampai ke lantai 2, aku mau jelasin dulu di area tangga. Ini sudah pakai lantainya itu dari vinil ya. Pastinya sangat bagus sekali nih. Dan di area tangganya juga ini udah dikasih railing tangga. Pastinya lebih aman ya, kalau terutama untuk anak-anak kecil nih. Nah, sekarang aku sudah berada di lantai 2-nya. Nah, ketika aku berada di lantai 2-nya, aku geser ke area sini. Itu ada area untuk servis nih, untuk nyuci atau untuk gosok. Dimana di sebelah sininya tuh ada kamar mandi yang ukurannya juga gede banget. Nah, ini sanitari semuanya sudah by Toto ya. Dimana dinding-dindingnya itu juga sudah ditaruhin kayak keramik-keramik seperti ini membuat manis banget. Sudah ada exhaustnya juga. Dan ini areanya terpisah antara buat shower dengan area buat wastafelnya nih, terpisah. Nah, kemudian kita keluar, kita masuk ke area kamar tidur anaknya dulu teman-teman ya. Nah, dimana ini adalah area kamar tidur anaknya. Teman-teman bisa taruhin single bed di area sini nih, dimana di depannya itu ada jendela untuk pencahayaan atau untuk sirkulasi udara nih teman-teman. Nah, di bawahnya itu dia standarnya juga sudah pakai lantai dari vinil ya. Ini ada kamar tidur utamanya nih teman-teman, yang ukurannya gede, dimana teman-teman bisa taruhin bed di sini, ukurannya king juga masih bisa. Dan di area sini tuh, dimana di sini tuh ada jendela yang teman-teman bisa buka untuk pencahayaan di kamar tidur utama nih. Juga bisa teman-teman buka untuk mengganti sirkulasi udara di area kamar tidur utamanya ini ya teman-teman ya. Nah, ini space-nya juga masih cukup nyaman, jadi kalau misalnya bangun tidur di area sisi kanan dan kirinya itu juga masih nyaman ya. Nah, ini adalah referensi standar untuk taruhin TV, dan di sebelahnya itu adalah area untuk touch up, dan di belakangnya juga masih ada jendela yang cukup besar untuk memaksimalkan cahaya yang masuk di area kamar tidur utamanya nih. Dan di belakang aku juga ada area untuk lemari ya.
Ini juga ukurannya masih cukup besar ya teman-teman ya, dimana standarnya di bawahnya itu juga sudah pakai lantai dari vinil. Nah, jadi gitu aja review singkat dari aku dan Aditya di channel Satu Pintu. Buat teman-teman yang tertarik membeli rumah di sini, teman-teman cukup bayar 900 jutaan aja nih. Nah, tentunya perumahan ini juga dekat dengan stasiun Rawabuntu dan pastinya pintu tol Serpong. Rumah ini sangat cocok buat teman-teman yang baru menikah atau memiliki 1-2 orang anak nih. Nah, teman-teman bisa menghubungi tim Satu Pintu di nomor WhatsApp yang aku taruh di kolom deskripsi. Tentunya juga kita akan bersifat objektif terhadap satu proyek ya, sehingga teman-teman tuh lebih efektif dan efisien dalam mencari rumah. Jadi jangan ragu hubungi kita di nomor WhatsApp yang aku taruh di kolom deskripsi. Nah, buat teman-teman yang lagi nonton video ini, jangan lupa di like dan subscribe video ini supaya kita lebih semangat dalam review-review rumah. Jadi gitu aja review singkat dari aku dan Aditya di channel Satu Pintu. Aku pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya!